Haleluya, haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersuka cita kembali dengan saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya kasih Kristus selalu melimpah bagi kita yang mengandalkan dan yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, beberapa menit ini saya selalu membagikan berkat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu penuh kuasa, dan firman Tuhan itu iya dan amin di setiap janjinya. Jadi percayalah, segala sesuatu indah pada waktunya. Tahukah saudara, karena firman Tuhan itulah yang menguatkan iman kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama dengan saya Pastor Henry Indrawan, dan tema saya hari ini berbicara tentang kamu memiliki tetapi kehilangan segalanya. Justru di dalam Dia kamu memilikinya. Untuk lebih jelas lagi, kita mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita terlebih dahulu sama-sama berdoa. Oh haleluya, Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami, hidup kami di hadapan-Mu. Kami perlu pertolongan-Mu, kami perlu lawatan-Mu. Roh Kudus, bekerjalah setiap kami. Setiap hati yang saat ini yang hancur, hati yang tidak ada pengharapan, hati yang putus asa, menyerah, biarlah Tuhan yang memberikan hati yang baru, hati yang penuh pengharapan. Dan kami berdoa buat mereka yang mengalami pergumulan berat, yang tidak ada jalan keluar. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau ahlinya melakukan sesuatu bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang berkuasa, bukan perkataan hamba-Mu, tapi kuasa firman-Mu bagi setiap kami yang mengaminkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita langsung buka firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 8 ayat 36 sampai 38. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku atau nama Yesus, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudusnya. Puji Tuhan, saudara percayalah Dia akan datang kembali untuk yang kedua kali, menjemput kita yang percaya dan yang beriman, yang sudah ditebusnya, dan yang setia sampai Dia datang. Dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Puji Tuhan saudara. Nah, ayat 36 dikatakan tadi, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini kalau kehilangan kemuliaan? Atau dengan kata lain, kalau kita binasa, kalau kita masuk kepada hukuman yang kekal, tidak ada gunanya. Sekalipun kita kaya akan segalanya. Saudara pernah lihat orang kaya yang memiliki satu planet dunia ini? Tentu belum kita lihat. Sekaya apapun orang, belum ada yang bisa membeli satu planet bumi ini saja. Tapi kalau seandainya ada, tentu di akhir zaman itu akan ada satu penguasa dunia, yaitu Antikris, yang akan dipakai oleh raja yang kita kenal, Raja Iblis, Lucifer. Dia akan pakai seorang untuk berkuasa atas dunia ini, sehingga semua akan menyembah satu nama dan semua sujud kepada Lucifer. Dan Lucifer akan memakai dengan segala kemegahan, kekayaan, daya tarik untuk membinasakan manusia kepada hukuman kekal. Karena Alkitab sudah mengingatkan kepada kita, sekalipun kita memilikinya, tapi kalau kita tidak percaya kepada satu nama, Yesus Kristus,
kita tidak diselamatkan. Bukan berarti salah kita memiliki harta atau apapun. Bukan seperti itu. Tetapi kalau kita menolak Dia, tidak hidup di dalam Dia, sekalipun kita hebat, kaya raya, itu gak ada gunanya. Karena hidup itu hanyalah sementara, hanyalah titipan saudara. Jadi apa yang kita banggakan atau sombongkan tentu tidak ada. Nah, dikatakan tadi, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Sebab barang siapa malu karena nama Yesus atau nama dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia, artinya yang bebal, yang tidak mau menerima Yesus, sekalipun dia beragama Kristen, tapi kalau dia menolak, dia tidak hidup dalam Kristus, dia malu memperkatakan firman, ya, dikatakan Bapa aku atau Yesus malu juga ketika nanti kemuliaan Tuhan datang kepada semua manusia. Tahukah saudara, Tuhan tekankan kepada kita bukan kekayaan hanya berpusat kepada hidup sementara, tapi kita perlu juga memikirkan setelah kita mati. Karena kita mati, kita tidak lenyap seperti binatang mati lenyap. Contoh seperti uap atau asap tidak kelihatan, lenyap. Tapi manusia mati, ada dua tempat, yaitu neraka bagi mereka yang tidak percaya, dan surga bagi mereka yang hidup di dalam Kristus. Itulah yang saya maksud. Justru di dalam Yesus kita memilikinya. Nah, dikatakan tadi anak manusia malu. Kalau kita pun malu. Malu di sini bukan perspektif manusia, tapi malu di sini adalah kita tidak diterima, tidak diakui. Itu yang Tuhan maksud bagi setiap manusia yang percaya. Jadi jangan malu untuk memiliki segalanya. Ada 3 hal yang perlu kita ingat dan catat. Yang pertama, hiduplah bersaksi bahwa Kristus sudah ada tinggal di dalam kita. Kebenaran firman sudah ada dalam hidup kita. Jadi terang, jadi garam, dan jadi teladan bagi setiap orang. Yang kedua, milikilah pikiran Allah. Artinya apa yang sedap, apa yang kudus, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Ada pikiran Allah dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, pikirkanlah. Jangan selalu pikiran yang negatif, yang terintimidasi, sehingga kamu sulit untuk berpikir bagaimana tentang berpikir atau memiliki pikiran Allah. Dan contoh ayat 33, di mana ayat ini dikatakan, berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, sebab dan memarahi Petrus katanya, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini loh Petrus, hanya yang berpikir terbatas kemampuan manusia, tapi Allah memikirkan kehendak yang di sorga. Jadi kita perlu memikirkan bukan hanya hidup yang sementara, tapi juga perlu hidup yang kekal selama-lamanya, supaya kita hidup di dalam kerajaan Allah. Yang ketiga adalah rendah hati, di mana engkau diproses, dibentuk, ditempa untuk menjadi nilai atau value ilahi yang berharga. Engkau sedang diproses, engkau sedang dalam masa pembentukan. Artinya apa? Ada waktunya engkau menjadi pribadi yang tangguh, yang beriman, yang takut Tuhan, dan yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan, itu saja yang saya bagikan. Jadi jangan lupa untuk bagikan channel saya ini supaya memberkati saudara dan banyak orang. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap setia dan
tetap hidup di dalam firman-Nya, karena itulah yang menguatkan kita. Dan jangan lupa, ada pribadi Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan supaya kita bisa melakukannya. Puji Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Dan ini saja ayat firman Tuhan yang saya selalu bagikan buat saudara. Ingat bahwa di dalam Yesus kita memilikinya. Tapi kalau di luar Yesus sekalipun kita memilikinya, itu hanyalah sementara. Tapi justru kita kehilangan yang namanya kekekalan. Karena kalau saudara sudah masuk ke dalam hukuman, saudara tentu tidak bisa minta tolong lagi. Karena semua sudah selesai. Jadi masih hidup, masih ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Karena Dia mengasihi orang berdosa, supaya orang berdosa bertobat dan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Dan bersama-sama kelak nanti ketika Dia datang ke dunia ini, kita bersama-sama dengan Dia yang diiringi dengan malaikat kudusnya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.